Sulur Tera yang akan disampaikan oleh Bapak Ranu Bima Setia SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suwito selaku Kepala SDN 1 Doinan serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mukadimah dari ngaji mawon untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya perlu saya sampaikan, ini merupakan salah satu tugas dari program diseminasi PKG PJOK yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan hingga Desember pertengahan mendatang. Jadi salah satu tugasnya yaitu di akhir pelatihan nanti peserta harus membuat sebuah rencana tindak lanjut yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Kebetulan saya pribadi mengambil program yang bernama, yang saya beri nama Sulur Tera, susu telur setelah berolahraga. Dan ini merupakan beberapa salah satu dari angan-angan saya yang mungkin bisa saya kembangkan mulai sejak awal semester kemarin hingga saat ini. Alhamdulillah beberapa sudah berjalan, tinggal peningkatan dan konsistensi saja di beberapa kelas. Yang pertama, latar belakang dari program ini yaitu karena berawal dari keresahan ataupun dari perasaan yang gimana ya, sedikit prihatin melihat perkembangan fisik anak-anak, terutama di usia dini seperti anak-anak SD seperti sekarang ini, di mana terlihat anak-anak itu memiliki kondisi tubuh atau bentuk fisik yang kurang ideal. Jadi berawal dari program yang sudah saya jalankan di sekolah sepak bola yang ada di Tulungagung, kemudian saya berusaha mengadopsi untuk menerapkannya di sekolah formal. Alhamdulillah sampai sekarang ini ada beberapa kelas yang sudah konsisten melakukan program yang sudah saya angan-angan ini. Yang pertama dari kondisi fisik anak yang kurang mendukung, kemudian hasil pembelajaran yang kurang maksimal,
dan kondisi tubuh yang kurang ideal. Jadi beberapa faktor setelah saya amati itu, kalau memang anak itu mempunyai kondisi fisik yang bagus, tentunya ketika anak-anak itu praktek pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Jadi intinya seperti itu. Tujuan dari program saya ini yang pertama mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana Sulur Tela ini kalau saya kaitkan dengan materi yang ada di dalam PJOK itu ada pada kelas bawah di semester 2, yaitu pola hidup sehat, budaya hidup sehat, atau nanti judulnya biasanya antar penerbit di buku itu berbeda-beda. Kemudian melatih tanggung jawab peserta, meningkatkan hubungan jasmani peserta didik, mewujudkan peserta didik dengan kondisi tubuh yang ideal, pemenuhan nutrisi tambahan peserta didik, dan mewujudkan kebiasaan positif minum susu dan makan telur setelah berolahraga. Lanjut. Capaian anak melakukan kebiasaan positif minum susu dan makan telur setelah berolahraga. Kemudian langkahnya satu hari sebelum jadwal pelajaran PJOK, jadi saya sudah mengumumkan di grup wali murid untuk menugaskan anak-anak membawa 1 butir telur dan 1 kotak susu, itu bebas. Sebenarnya yang bagus biasanya susu sapi yang bagus, susu sapi asli. Tapi kalau di sini kan tidak memungkinkan atau kurang mendukung kondisinya, di mana petani sapi perah juga jauh dari sini, nggak ada sapinya. Kalau mau merah sendiri nggak ada sapinya. Kemudian selanjutnya saya pakai alternatif lain, yaitu menggunakan susu UHT. Tapi sepertinya susu UHT itu juga kurang bagus karena banyak gulanya, ya banyak gulanya. Sebenarnya kurang bagus. Bahkan semerek Bergen saja itu sebenarnya bukan susu murni, itu sudah termasuk susu olahan. Yang paling bagus adalah susu sapi asli. Kemudian hasilnya yang diharapkan meningkatnya kondisi fisik dan kebugaran jasmani melalui pemenuhan nutrisi tambahan dan aktivitas jasmani. Jadi anak itu pokoknya, yang menjadi pokoknya itu anak bisa beraktivitas, kemudian setelah beraktivitas anak diberi nutrisi telur dan susu itu. Jadi intinya seperti itu. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Menerapkan kebiasaan baik setelah berolahraga melalui kegiatan minum susu dan makan telur yang berguna untuk meningkatkan kondisi tubuh dan kebugaran jasmani untuk mendukung pembelajaran PJOK. Selanjutnya kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan wali murid, itu juga termasuk langkah-langkah dalam menjalankan program ini. Kemudian untuk sasaran yaitu seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lanjut. Dalam hal ini tentunya kita juga membutuhkan aset-aset yang harus dimaksimalkan. Yang pertama ada aset manusia, di antaranya ada guru, kepala sekolah, wali murid, dan masyarakat. Aset fisik, sarana sekolah, lapangan dan sebagainya. Kemudian aset sosial, kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Dan aset lingkungan, tempat yang nyaman, udara yang bersih, dan sebagainya. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik yang kita dapatkan dari wali murid dan siswanya, kemudian bisa melalui kuesioner atau wawancara pada murid, rekan guru, dan wali murid.
Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, biasanya itu saya lakukan dengan melalui asesmen-asesmen yang saya berikan kepada peserta didik. Biasanya setelah materi, dalam minggu ini misalkan materi, kemudian 2 minggu berikutnya pasti akan saya lakukan asesmen atau ambil nilai. Jadi bisa mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Kemungkinan tantangan yang pertama, cuaca. Jelas kalau belakangan seperti ini sering di pagi hari hujan, kemudian anak-anak pasti akan langsung mencium semangatnya. Untungnya di minggu-minggu ini materinya itu senam lantai, jadi ketika hujan tidak jadi masalah karena senam lantai bisa dilakukan di dalam ruangan. Tantangan berikutnya yaitu kemungkinan terjadi benturan dengan kegiatan sekolah, kerusakan pada peralatan, tapi kita bisa lakukan modifikasi. Kemudian anak tidak masuk sekolah, program berjalan jadi kurang maksimal, sehingga harus menyesuaikan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Intinya pada kesempatan kali ini saya mengharap support dan kerjasama dari panjenengan semuanya supaya program-program seperti ini bisa berjalan dengan lancar, dan kedepannya banyak program-program yang baru yang sifatnya sangat baik untuk peserta didik kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas informasi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga selalu bermanfaat hingga kedepannya. Acara yang terakhir yaitu doa sebagai penutup. Kepada Bapak Hendrik disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yafi'u 'amalan fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afat. Tawfina bi jami'il hajjat wa tudahhiruna bihi min jami'il sayyi'at. Wa rafa'naka 'ala darajati fadlika bi aqsal ghayb fi jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasadi wa shifatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم اهدنا علينا في شقاوة الموت ونجد من النار والعفو عند لسبع عمر يا كريم يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا حكيم يا احد لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Disampaikan terima kasih. Saya di sini selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber dan juga teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru sekalian. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.